Sudah 5 tahun menderita diabetes, tetapi berobatnya tidak teratur. Tahun lalu tensinya mulai meningkat, bahkan pernah 180/100. Minggu lalu ibu ini melakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Nampaknya hasilnya mulai memburuk. Didiagnosa dengan gagal ginjal kronis oleh dokter. Gagal ginjal itu ada dua, ada yang bersifat akut, bersifat reversible, masih bisa kembali ke keadaan normal. Misalnya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami dehidrasi. Gagal ginjal bersifat kronis, irreversible, tidak terjadi secara tiba-tiba, biasanya jangka panjang, di mana sudah terjadi penurunan daripada laju filtrasi glomerulus. Bila sudah terjadi penurunan daripada laju filtrasi glomerulus, berarti mulai terjadi penurunan daripada kemampuan ginjal untuk menyaring darah. Makanya disebut dengan penyakit ginjal kronis. Mekanismenya bagaimana penderita diabetes bisa terjadi gagal ginjal kronis? Pada diabetes mellitus yang tidak terkontrol, itu akan terjadi yang namanya pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis. Terjadi penebalan daripada pembuluh darah, mengakibatkan aliran darah menurun terutama ke ginjal. Maka terjadilah penurunan laju filtrasi ke glomerulus, mengakibatkan hormon renin meningkat. Nah, peningkatan hormon renin ini akan mengakibatkan sistem RAAS akan juga meningkat. Lalu akibatnya denyut jantung akan meningkat. Efek daripada denyut jantung meningkat akan mengakibatkan kenaikan tekanan darah. Lalu peningkatan tekanan darah ini akan mengakibatkan keadaan yang disebut dengan glomerulosklerosis, kerusakan pada glomerulus yang merupakan bagian daripada nefron atau bagian daripada ginjal. Kerusakan nefron yang makin banyak akan mengakibatkan kemampuan ginjal tersebut akan mengalami penurunan di dalam menyaring darah. Makanya pasiennya akan memasuki fase yang disebut dengan gagal ginjal kronis, bahkan pasiennya bisa mencapai tahap terminal, yaitu pasiennya harus menjalani cuci darah. Rekan-rekan, jika kita menderita diabetes, itu memang tidak bisa dibuat kembali untuk tidak menjadi penderita diabetes, tetapi bisa dikontrol. Tujuannya adalah menghindari komplikasi, salah satunya adalah gagal ginjal kronis stadium terminal, di mana pasiennya harus menjalani cuci darah. Lalu dengan cara apa seorang penderita diabetes agar bisa mencegah terhindar daripada cuci darah? Pertama, diabetes mellitus harus terkontrol. Nah, kategori terkontrol ini adalah HbA1c-nya harus di bawah 7. Gula darah puasanya harus di bawah 100. Gula darah 2 jam setelah makan itu di bawah 140. Kadar kolesterol totalnya di bawah 100. Tekanan darahnya juga harus ideal ya. Harus 130/90. Indeks massa tubuhnya harus ideal, dibuat seideal mungkin, yaitu berada di antara 19 sampai 21. Caranya dengan cara apa? Pertama, olahraga. Walaupun sekarang lagi wabah corona, kita harus tinggal di rumah, lakukan olahraga baik dengan alat maupun tangan, tapi di dalam lingkungan rumah saja. Kedua, dengan diet, atur makan dan atur pula dengan obat-obatan. Semakin gula darah terkontrol, semakin baik dan terhindar dari kerusakan daripada ginjal. Saat
wabah corona, banyak pasien yang khawatir untuk pergi ke rumah sakit. Banyak pula yang meminta informasi dan obat-obat melalui keluarganya yang sehat untuk ke rumah sakit. Rumah Sakit Bayangkara Paru membuat YouTube seputar kesehatan untuk pasien-pasien yang harus tinggal di rumah, yang harus stay di home karena wabah corona.